Oke, selamat sore. Selamat Kenapa sore, salam sehat. Selamat sore Kak. Ya, Dan selamat selamat sore sore juga Mas. juga Sobat Medias TV Kak, namanya Sobat Medias TV. Halo Sobat Medias TV, salam sehat. Oke, salam sehat. Oke, kali ini bersama saya Desa Ayu Kembari Asih Kak di Bincang Inspiratif. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik yaitu waras di era digital dan seni menjaga kesehatan mental. Nah, Sobat Medias TV, kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Duta Kesehatan Bali tahun 2023. Beliau bernama Ikomang Yudhistira, AMD FTSFT. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Swastiastu, salam sehat. Becek Swastiastu. kemanten. Punapi gatrinya gimana kabarnya juga Miss Desa? Oke, baik Kak. Boleh gini dulu kali ya, kita biar santai Kak ya. Kenalan dulu kali Kak. Kakak dari mana asalnya, terus kesibukannya apa nih sekarang gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Om Swastiastu. Tentunya salam sehat untuk Sobat Medias TV dan tentunya Sobat Dukes, baik itu di Bali maupun di seluruh Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Visio Komang. Saat ini saya berdinas sebagai PNS fisioterapi di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Jadi emang dari Bali sekarang bermutasi di Jawa Tengah dan kesibukannya saat ini selain sebagai seorang fisioterapis terampil di salah satu puskesmas, juga sebagai Dewan Penasehat Ikatan Duta Kesehatan Indonesia, dan saat ini juga sedang menjalani beberapa program, termasuk mendukung program Astacita dari Pak Prabowo, yaitu cek kesehatan gratis, di mana salah satunya sesuai dengan topik kita saat ini adalah mengenai kesehatan mental. Terima kasih. Wow, keren sekali Kak. Untuk bekerja di dunia kesehatan itu sebenarnya dulu adalah cita-cita saya banget Kak. Sebelum kita ke topik ya. Ya, dulu pengen banget. Dulu kebetulan waktu SMA tuh ngambil IPA Kak. Karena saking sukanya dengan dunia kesehatan gitu. Oke, tapi tidak apa-apa. Sekarang menjadi guru, it's okay. Sama-sama mengedukasi juga di bidang kesehatan. Betul. Nanti juga Betul. Nah, kita kayaknya langsung aja ke topiknya Kak. Itu waras di era digital ya, seni menjaga kesehatan mental. Nah, biar Sobat Medias TV tahu, mungkin dijelasin dulu Kak, apa sih itu kesehatan mental? Mungkin bisa dijabarkan dulu. Oke Kak, baik. Jadi kesehatan mental itu berdasarkan definisi dari Peraturan Menteri Kesehatan bahwasanya kondisi di mana seseorang itu sejahtera baik secara kejiwaan maupun sosial, seperti itu. Jadi dimensi dari kesehatan mental itu sendiri sebenarnya cukup luas teman-teman. Kalau izin yang sampaikan secara lebih awam ya, supaya teman-teman bisa lebih pahami bahwasanya kondisi kesehatan mental itu salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar di samping kesehatan fisik. Bahkan WHO pun memberikan pengertian terkait kesehatan itu di samping menitik beratkan pada aspek biologi atau kesehatan secara fisik, tapi juga secara psikis, kejiwaan maupun mental. Dan perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya kesehatan mental itu selalu bertitik fokus pada kesehatan secara interpersonal dalam diri kita secara kejiwaan, dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan maupun bersama sekitar kita, seperti itu. Oke Kak. Nah, kesehatan mental itu kan yang paling mendasar Kak ya, seperti yang Kak jelaskan tadi. Jadi kalau kesehatan mentalnya terganggu, otomatis fisiknya juga tidak akan berfungsi dengan baik, ya kan? Nah, kalau yang terjadi nih, sering terjadi belakangan ini dari berita-berita, dan banyak sekali kan ada bunuh diri gitu-gitu Kak. Ada yang melakukan hal-hal aneh yang mungkin orang tersebut sudah gak bisa kontrol kesehatan mentalnya gitu kan Kak. Nah, kalau Kakak nih sebagai duta kesehatan gitu, gimana sih caranya untuk kita kontrol
kesehatan mental itu. Ingat hidup kan kalau makin dewasa kayaknya makin banyak ya masalahnya Kak gitu. Saya sendiri juga mengalami itu gitu. Nah, gimana sih Kak caranya biar kita bisa kontrol itu gitu? Oke, izin untuk menjawab terkait bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol kesehatan mental itu sendiri. Sebenarnya jawabannya lebih kita merefleksikan diri kita tentunya. Dari beberapa media kit yang sudah disampaikan Kemenkes, kalau teman-teman nanti bisa klik di Ayo Sehat Kemenkes, nanti bisa dibaca, itu banyak sekali berbagai anjuran atau tips untuk menjaga kesehatan mental. Seperti itu. Kalau saya sendiri, tipsnya yang bisa dipraktekkan berdasarkan tips itu adalah mindfulness, di mana mindfulness itu adalah salah satunya bagaimana kita bisa mengambil satu momen kita bisa merenungkan segala aspek kehidupan yang ada melalui meditasi dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga selain mindfulness, kita juga ada beberapa istilahnya edukasi, yaitu kita bisa mencari profesional kesehatan yang ada, di mana kita bisa mengkonsultasikan masalah gangguan mental yang ada, baik itu ke psikolog, psikiater, dan juga kalau di puskesmas kita ada namanya konselor ya. Jadi tenaga kesehatan yang sudah dilatih untuk menjadi petugas konseling untuk kesehatan jiwa seperti itu. Dan di sini juga saya mau izin sampaikan beberapa tips yang sekiranya teman-teman perlu pahami ya untuk memelihara kesehatan mental, di mana tips yang pertama adalah sediakan waktu untuk diri sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan hobi atau kegiatan menyenangkan berupa aktivitas spontan dan kreatif. Misalnya teman-teman bisa bersama teman nanti bermain ketangkasan, baik itu misalkan bermain yang sederhana, misalkan main Uno gitu. Lebih menitik beratkan permainan yang lebih banyak permainan yang manual, konvensional, bukan yang digital. Atau bisa juga hangout bareng teman-teman juga, dan lebih bagus membaca buku karena bisa selain membantu menenangkan pikiran juga bisa menambah insight juga. Lalu yang kedua adalah istirahat dan penyegaran, di mana teman-teman sebaiknya mengambil waktu senggang atau dengan waktu santai di antara pekerjaan. Misalkan teman-teman sudah cukup jenuh di depan laptop membuat laporan, perlu ada menyediakan waktu minimal sekitar 20 menit untuk istilahnya meditasi, atau misalkan atur napas supaya fungsi kerja otaknya itu tidak terlalu padat seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah perbanyak aktivitas fisik atau gerak badan dan makan yang sehat. Bahwasanya para ahli berpendapat bahwa menggerakkan badan itu memicu namanya pengeluaran zat hormon kebahagiaan atau dopamin. Jadi hormon ini membantu untuk menurunkan tekanan darah, terus juga membuat irama jantung jadi teratur gitu, dan nanti alhasil menjadi metabolisme tubuhnya menjadi lebih rileks seperti itu. Dan itu bisa dirangsang dengan aktivitas fisik, di mana untuk ketentuan dari WHO aktivitas fisik yang baik itu adalah minimal itu 3 kali per minggu, dengan durasinya itu latihan atau olahraganya itu dari 30 sampai 60 menit per hari seperti itu. Dan juga dibarengi dengan diet atau pola makan yang teratur. Diet yang di sini bukan berarti membatasi makanan, tetapi lebih kita menyeimbangkan asupan makanan yang ada sesuai dengan kebutuhan atau asupan nutrisi masing-masing, yang kita sebut dengan isi piringku. Jadi isi piringku itu nanti proporsi antara protein, karbohidrat, dan lemaknya juga teratur, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan diet yang sehat dan seimbang itu termasuk diantaranya berbagai buah dan sayur, sereal atau roti, kacang-kacangan dan biji-bijian, produk susu, susu yang murni, lalu ikan, dan perbanyak minum air putih. Dan tentunya yang keempat adalah hindari alkohol dan obat terlarang lainnya. Ampura banget, mungkin ada beberapa teman-teman yang menggunakan drug abuse sebagai salah satu pelampiasan dari gangguan kesehatan ataupun
isu-isu mental yang ada, tapi sebaiknya dihindari entah itu alkohol ataupun nafza dan ataupun psikotropik lainnya karena untuk zat-zat aditif tersebut sangat membuat ketergantungan dan memiliki efek samping. Dan juga tidak lupa untuk membicarakan tentang perasaan yang sedang dialami. Jadi teman-teman, jadi bicarakanlah perasaan yang dialami bukan sebagai tanda teman-teman menyatakan kelemahan ke lawan bicara atau teman-teman sendiri. Tapi hal ini merupakan satu cara untuk kita seperti mawas diri, untuk istilahnya mewaraskan diri, di mana supaya sekeliling kita tuh bisa memahami apa yang kita rasakan, dan kita juga istilahnya bisa berespon selayaknya, sebijaknya sebagai insan yang memang memiliki kondisi mental yang mumpuni seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk curhat, lebih baik curhat ke keluarga terdekat, ke orang tua, lebih baik ke Ida Sayang Widi, ke Tuhan dalam sembahyang gitu. Ataupun kalau punya relasi atau teman yang memang dianggap dipercaya, boleh untuk istilahnya dijadikan untuk teman curhat seperti itu. Lalu yang terpenting adalah menerima siapa kita itu sebenarnya dan menetapkan tujuan yang realistis dalam hidup. Jadi bahwasanya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagian orang membuat orang lain tertawa, sebagian lagi ada yang bisa pandai berhitung, ada juga yang punya bakat modeling. Jadi memang teman-teman dilahirkan itu dengan bakat yang unik seperti itu. Because everyone is unique and authentic. Jadi teman-teman sebaiknya tidak perlu membanding-bandingkan kemampuan teman-teman dengan orang lain ataupun dengan role modelnya, karena itu akan memicu semacam gap, teman-teman akan menjadi insecure terhadap pencapaian teman-teman seperti itu. Jadi di sini adalah kita tonjolkan aktualitas diri, kita perlu pahami kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, yang itu menjadi salah satu bisa dibilang ada hal yang unik dan berbeda dibanding yang lain. Izin lanjut lagi, kita bahas lagi beberapa tipsnya. Tadi kita sudah bahas di tips kelima, lanjut ke tips keenamnya, yaitu untuk menjaga kesehatan jiwa. Tentunya tadi sempat sudah di-spill ya, yaitu bagaimana kita mengenali diri kita, potensi yang ada, baik itu kelebihan dan kelemahan, tanpa perlu insecure sama teman-teman maupun role model sendiri, dan juga menetapkan tujuan hidup yang realistis. Kalau misalkan teman-teman memang punya kemampuannya di bidang komunikasi, mungkin pastinya bercita-cita menjadi public speaker ataupun pekerjaan yang memang menuntut kemampuan komunikasi yang tinggi, tapi bahwasanya perlu kita ingat lagi segala tujuan hidup yang kita tetapkan itu kita perlu lihat lagi disesuaikan dengan kemampuan kita yang ada. Tuh. Lalu beberapa tips lainnya yaitu stres itu harus dihadapi teman-teman. Jadi ini merupakan satu hal yang alamiah sebenarnya sebagai satu respon di mana baik itu tubuh secara dari pikiran dan dari biologi saya itu merespon stresor-stresor yang sekiranya kurang nyaman, di mana stres itu adalah bagian dari hidup kita sendiri. Tapi perlu kita kontrol bagaimana kita bisa merespon supaya stres atau stresor ini tidak mempengaruhi hidup kita secara total, di mana kalau misalkan stres itu bisa mendominasi hidup kita, itu akan menjadi satu penghambat untuk kita menjadi produktif. Dan sebaiknya perlu teman-teman kenali dan waspadai apa yang menimbulkan stres, dan juga bagaimana teman-teman bisa bereaksi terhadap stresor tersebut. Jadi teman-teman perlu kenali, mungkin bisa teman-teman journaling lah istilahnya kalau di bidang psikologi. Teman-teman ada momen memang yang tidak merasa tidak nyaman, teman-teman bisa catat hal-hal apa yang membuat tidak nyaman, dan itu bisa dikaji dalam waktu seminggu 2 minggu. Nanti teman-teman bisa lihat, oh hal yang membuat aku tidak nyaman adalah pada saat aku sedang belajar, aku di WA temanku, mungkin tuh bisa di list, oh mungkin pada saat aku sedang belajar, aku mungkin sebaiknya berkomunikasi ke temanku supaya tidak mengganggu gitu. Ataupun kalau misalkan perlu konsultasi dengan profesional kesehatan terkait, diperbolehkan, karena biasanya mereka juga butuh data atau jurnal teman-teman yang bisa catat terkait perasaan teman-teman maupun hal-hal yang membuat perasaan tidak nyaman.
Bahkan di era teknologi seperti ini bisa dimanfaatkan berbagai aplikasi ya di smartphone teman-teman terkait pencatatan emosi, pencatatan hal-hal yang membuat nyaman maupun tidak nyaman, dan juga beberapa edukasi untuk mengontrol emosi itu sendiri. Gitu. Lalu menjaga spiritualitas. Jadi spiritualitas itu adalah salah satu aspek terpenting juga di mana kita lebih bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, baik itu dengan beribadah dan hal-hal baik lainnya, di mana ini merupakan salah satu cara kita menemukan makna, harapan, dan kedamaian hati dalam hidup. Dan sebagian orang bisa menemukannya dalam keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Kalau tiang keyakinan Hindu, tiang bisa selalu untuk meditasi, bahkan tiang kalau tiap malam selalu japa mantra, seperti itu. Jadi di mana kondisi kita sedang tenang itu, kalau aktivitas ritme otaknya itu dalam kondisi delta ya. Dalam kondisi delta itu biasanya otak itu bisa lebih banyak menerima sugesti positif, afirmasi positif, seperti itu. Dan dengan kondisi seperti itu membuat regenerasi jaringannya itu maupun sel di tubuh itu akan jadi lebih baik, sehingga nanti bisa stimulasi hormon dopamin tadi itu, dan nanti bisa menimbulkan kondisi rileks. Dan jadi teman-teman berangsur-angsur bisa menangani masalah kesehatan mental sendiri. Jadi bisa treat by ourselves melalui spiritualitas. Dan juga kita perlu berelasi atau bersosialisasi dengan sesama dan masyarakat. Jadi teman-teman perlu mengembangkan dan mempertahankan relasi atau hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitar yang dapat mendukung lingkungan dan juga produktivitas teman-teman. Jadi carilah lingkungan yang suportif, yang bisa mendukung dan mengupgrade self development teman-teman, karena mencari lingkungan pertemanan seperti itu bisa dibilang mudah-mudahan gampang. mudah-mudahan susah. Tipsnya gampang, carilah teman yang satu frekuensi, yang punya goals yang sama, visi misi dan sama seperti aku dengan Beli Koko. Kita visi misinya juga sama, kita juga sama-sama punya visi, kita pengen berkontribusi untuk masyarakat Bali secara tulus atau dengan ngayah, seperti itu. Dan itu jadikan salah satu platform teman-teman mengembangkan diri di samping merawat kesehatan mental teman-teman, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bucket list. Kalau misalkan dari ke-9 tips ini sudah teman-teman catat, sudah teman-teman lakukan, tapi masih belum menemukan solusi terkait kesehatan mental yang dihadapi, teman-teman bisa mencari profesional kesehatan yang terdekat. Bisa melalui konselor yang ada di puskesmas, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Itu jadi dengan mencari pertolongan tersebut, apa yang akan teman-teman alami itu bisa teratasi dengan kondisi catatan di mana kondisi sudah berlebihan, teman-teman tidak bisa menanggulanginya lagi, dan sekiranya perlu bantuan itu bisa dalam bentuk nanti konseling itu dari tenaga konselor akan memberikan beberapa pilihan terkait solusi untuk menangani isu kesehatan mentalnya. Nanti teman-teman bisa memilih, ataupun nanti juga ada namanya semacam sesi hipnoterapi ataupun kognitif behavioral terapi. Jadi salah satu sesi khusus yang bisa dilakukan oleh psikolog, ataupun misalkan perlu adanya tambahan obat untuk penenang, itu sesuai anjuran dokter ya, bisa berkonsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater, seperti itu. Dan tentunya beberapa layanan setempat yang dapat membantu, misalkan bisa bergabung dengan beberapa kelompok atau support group yang biasa ada di puskesmas. Jadi puskesmas itu punya beberapa komunitas yang mengelola beberapa daerah untuk dijadikan peer group untuk kesehatan mental. Biasanya itu ada di program remaja, ataupun tidak menutup kemungkinan juga untuk yang klaster usia produktif dan lansia gitu. Dan juga menjumpai konselor juga, yang tadi sudah saya bilang juga, saya follow up lagi untuk membantu menghadapi perasaan Anda dan memulai sesuatu yang baru. Dan juga mendatangi layanan setempat sekiranya ada terdapat semacam sexual abuse, ataupun physical abuse, bisa untuk
mencari pertolongan ke lembaga bantuan hukum dan juga lembaga terkait, di samping mencari pertolongan ke profesional kesehatan. Dan ini ada quotes yang sekiranya mau aku izin bacakan dan sebagai pemantik teman-teman untuk bisa lebih semangat dalam merawat kesehatan mentalnya, yaitu jika Anda merasakan lelah atau begitu terpengaruh oleh apa yang Anda rasakan atau alami, sebaiknya gali lagi masalah yang ada, itu diidentifikasi dan segera cari pertolongan ke profesional kesehatan. Dan perlu diingat kembali bahwasannya melayani orang lain seringkali merupakan bagian penting dari memelihara hubungan. Jadi yang dimasukkan adalah kita pun sebagai sesama role model ya di Medias TV ini, aku pun punya kesempatan untuk mengedukasi teman-teman. Sebenarnya ini adalah salah satu jalanku untuk memelihara kesehatan mental, tidak hanya untuk teman-teman tapi juga saya juga pribadi. Jadi bahwasannya dengan kita saling berbagi seperti dalam platform Medias TV ini merupakan salah satu kunci di mana kita bisa merawat kesehatan mental dengan menambah insight-insight baru terkait tips dan edukasi terkait kesehatan mental itu sendiri. Jadi berikut tadi adalah 10 tips yang izin aku bagikan dari Kemenkes, dari Direktorat Kesehatan Jiwa, untuk teman-teman bisa menjaga kesehatan mental. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Saya dengerin kakak sampai nggak bisa ngedip, Kak. Keren banget, keren banget. Aduh, Sobat Medias TV, keren sekali ya narasumber kita kali ini. Dari tips yang kakak paparin tadi, jujur sebenarnya sebagian besar itu malah relate ke presenternya, relate ke saya sendiri, Kak. So amazing, keren banget. Oke, nah Kak, kan saya ini orangnya nggak enakan nih Kak. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak ngerasa ngebebanin orang lain gitu untuk cerita? Karena saya kalau lagi ada masalah, pengen sebenarnya cerita ke temen, cuman kayak takutnya menambah bebannya dia atau gimana gitu Kak. Makanya itu yang bikin kayak susah untuk ngungkapin itu gitu. Oke, I see. Izin menjawab ya, Kak Desak, bahwasanya tiap orang itu punya personality yang beragam. Salah satunya personality yang memang lebih orangnya permisif ya. Permisif dalam artian dia lebih istilahnya remote, ataupun dia punya pemahaman, dia ingin mengutarakan suatu perasaan tapi tidak mau sampai menyinggung ataupun sampai memberikan afirmasi negatif ke penerima informasinya. Jadi kalau boleh cerita pun, aku kalau secara klinis dan secara pribadi pun aku juga menemukan hal yang sama seperti Miss Desa, karena aku juga salah satu person yang punya personality people pleaser seperti itu. Nah, Aku pun secara personal menghadapi isu tersebut, yaitu aku coba mencari momen terbaik di mana aku bisa bercerita dengan relasiku. Seperti itu, di mana aku bisa bercerita terkait hal tersebut pada saat misalkan kita lagi hangout di tempat yang memang tidak terlalu ramai seperti itu, ataupun aku biasa selalu kalau sama teman-temanku pada saat aku mau sembahyang, mau ke pura, itu kan biasanya kan cenderung itu suasananya itu lebih harmonis, lebih rileks dan tidak lebih ramai gitu, dan kita ngobrol juga bisa lebih intens seperti itu. Dan memang kita perlu adanya suatu support system ataupun lingkungan pertemanan yang support, yang bisa kita percaya dan juga yang memang sudah kita kenal lama gitu. Bahwasanya teman yang suportif dan bisa kita saling mengenal satu sama lain, itu adalah salah satu kunci untuk merawat kesehatan mental. Jadi memang intinya aku bisa bantu untuk share juga ya, yang dua inti tadi. Intinya adalah tips yang pertama adalah cari momen yang memang momen bisa bercerita dalam kondisi di mana kita dengan lawan bicara maupun dengan teman kita dengan kondisi yang sama-sama baik seperti itu. Dan yang kedua, memang cari support system yang sudah mengenal kita dengan lama, di mana akan timbul suatu lingkungan saling menghargai perasaan satu sama lain seperti itu. oke benar Kak ya. Jadi cari momen biar dia nggak terbebani juga kalau sama-sama
lagi tenang gitu, kita bisa bercerita. Dan ya benar, cari orang yang udah mengenal kita biar istilahnya tidak dihakimi gitu Kak ya, ketika kita Oke. cerita sesuatu, biar enggak sedihnya kita itu ternyata berlebihan menurut dia. Jadi itu yang bisa kita, benar-benar setuju banget. Oke, terus yang kedua Kak, poin yang saya tangkap dari yang Kakak sebutkan tadi tipsnya itu, kan ada olahraga nih Kak. Nah itu benar, itu penting banget biar kita lebih fit dan lain sebagainya. Nah, Kakak kan produktif juga nih, produktif juga orangnya. Nah gimana caranya biar pas ada waktu senggang tuh kita nggak mager gitu loh Kak untuk olahraga. Jadi saya kan Oh, lumayan produktif juga orangnya Kak. Nah kadang minggu tuh ada waktu senggang, cuman kayak ngerasa capek gitu Kak. Karena kayak Senin sampai Sabtunya kan full. Nah minggunya itu kayak, duh mending rebahan gak sih kayak gitu Kak. oke, Nah I sebagai duta kesehatan mungkin bisa di-sharing. Oke, ini pas banget aku udah nyiapin tips aktivitas fisik yang bisa dia lakukan, tidak harus membutuhkan waktu yang lama, ruangan yang khusus, bahkan di sela-sela aktivitas bisa. Aku boleh share screen? Ini kebetulan ini salah satu advokasiku ya. Aku jadi bersamaan dengan Ikatan Fisioterapy Indonesia dan eh, Jam University dari Finland, kita udah bikin semacam video ya melalui website yang bisa teman-teman lihat untuk aktivitas fisik yang mudah, bermanfaat, dan cukup bisa dilihat nanti lewat link. Izin share screen ya, bisa share screen kan? Bisa kan? Boleh share screen? Boleh boleh Kak. Siap, Bisa dicoba dulu. coba dulu ya. Sip. Oke. Nah, berikut ini Miss Desak dan teman-teman, kita Oke, sudah sudah terlihat. programkan, sudah terlihat ya, kita sudah programkan 10 latihan yang bisa teman-teman lakukan secara mudah untuk relaksasi tubuh. Yang pertama, saya izin untuk play videonya ya. Duduklah di kursi dengan kedua tangan di atas, maju ke depan, sehingga tulang duduk Anda berada dalam posisi netral seperti dalam posisi duduk dengan bahu sedikit ke depan. Posisi tegap dan regangkan tubuh Anda melalui tulang belakang sambil mendorong bahu ke belakang. Buka kaki dan lutut Anda. Letakkan tangan Anda di atas paha. Telapak tangan menghadap ke atas. Tarik napas dalam-dalam. Berkonsentrasilah pada udara yang masuk ke tubuh Anda. Tarik napas melalui hidung. Berkonsentrasilah pada udara yang turun melalui tenggorokan dan masuk ke diafragma. Saat Anda menghembuskan napas, lakukan serileks mungkin dan cobalah untuk tidak menggunakan otot apapun. Biarkan elastisitas dada Anda mendorong udara keluar. Tarik napas lagi menggunakan diafragma dan perut, dan buang napas hanya dengan menggunakan elastisitas dada. Lanjutkan untuk 2 siklus lagi. Kembali ke posisi awal. Jadi intinya Miss Desak dan teman-teman adalah latihan pernapasan sih dari ke-10 gerakan ini. Nanti izin aku boleh share linknya ya ke teman-teman via Wow, channel boleh banget Kak, boleh banget. Oke. Jadi cukup latihan simple untuk latihan pernapasan, dan tiap 10 gerakan itu mungkin ada beberapa modifikasi, mungkin ada modifikasi dengan gerakan tangan ataupun dengan posisi duduk yang berbeda, tapi sekiranya tuh saya pernah lakukan tuh simple banget, bahkan di saat saya lagi ngerjain laporan, karena di puskesmas itu kalau boleh share ya, untuk pasien saya malah lebih senang ngerjain pasien karena pasiennya itu tidak ramai tapi sangat terkontrol dibandingkan saya mengerjakan laporan dari pusat Kemenkes. Jadi itu kalau di sela-sela saya mengerjakan laporan, saya selalu melakukan latihan relaksasi tadi untuk istilahnya Stretching kali Kak ya, stretching ya. betul banget. Jadi dengan stretching dan mindfulness terapi tadi bisa ngebalikin jiwa-jiwa saya yang tadinya sempat gabung jadi bisa waras lagi, seperti itu. Weh. Iya benar. Nah, bicara masalah waras di era digital nih Kak, seberapa
berpengaruh sih teknologi terhadap kesehatan mental, Kak? Menurut Kakak sendiri gimana? Oke, seperti yang kita ketahui ya teman-temannya di era 4.0 saat ini, di mana segala lini kehidupan itu tidak terlepas dari namanya teknologi komunikasi dan edukasi seperti itu. Dan di era saat ini pun media sosial sudah menjadi konsumsi sehari-hari, termasuk masyarakat Indonesia. Dan berdasarkan laporan dari salah satu platform digital yaitu VR Social menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia itu sebanyak 167 juta orang atau sekitar 60,4% populasi pada Januari 2023. Jadi sudah lebih 50%-nya sudah menggunakan media sosial. Dan waktu yang mereka habiskan atau screen time-nya itu bisa mencapai 3 jam 18 menit setiap hari minimal. Jadi sangat. Jadi memang media sosial maupun teknologi komunikasi dan informasi ini merupakan salah satu aspek yang selalu dipegang ya oleh masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Dan juga penggunaan media sosial ini memiliki dampak yang bisa negatif, bisa positif. Jadi seperti pedang bermata dua. Dan dampak positifnya ada, teman-teman. Aku izin untuk dampak positifnya dulu karena aku suka hal yang berbau yang baik-baik dulu. Di antaranya memang bisa menemukan teman baru, menemukan komunitas sesuai, dan bisa mengekspresikan diri kita. Tapi ada hal negatifnya, yaitu terkait dari kesehatan mental itu sendiri, yaitu perasaan cemas dan depresi. Jadi teman-teman, perasaan cemas dan depresi terkait penggunaan media sosial yang berlebih itu dapat berpengaruh pada kesehatan jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain adalah depresi yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial. Dan pada 2012, WHO mencatat jumlah penderita gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta jiwa dan ada 35 juta yang terkena depresi akibat penggunaan media sosial yang berlebih pada tahun 2016. Jadi memang penggunaan media sosial yang tidak bijak memang bisa mengakibatkan beberapa dampak negatif, salah satunya kesehatan mental bagi masyarakat. Seperti itu. Ya, khususnya anak-anak juga Kak ya. Yang lebih parah tuh anak-anak sekarang. Apalagi HP gitu. Kayak permainan tradisional tuh kan udah mulai hilang Kak ya. Jadi memang harus dikontrol banget apa yang boleh ditonton dan yang enggak. Soalnya kayak sekarang itu tontonan yang harusnya untuk dewasa itu nggak disaring gitu kan Kak. Kayak di-share gitu aja. Jadi siapapun bisa nonton itu. Dan itu kayaknya contoh kecilnya dari bahasa-bahasa yang sorry Kak, misalnya kayak anjay yang kayak gitu-gitu kan Kak. Itu kan sebenarnya nggak baik, tapi itu yang kayak terus-terusan kelihatan di media sosial dan akhirnya anak-anak meniru itu. Itu dikiranya kayak bahasa keren dan gaul gitu Kak. Yang sering yang lihat di sekitar tuh kayak gitu Kak. Benar sih, harus kitanya yang bisa Kak ya untuk kontrol itu gitu. Izin masuk lagi, memang sudah sepatutnya kita mencarikan diri kita dan lingkungan kita tontonan yang bisa jadi tuntunan sih, seperti itu. Bener, wow keren banget, tontonan yang bisa jadi tuntunan nih Sobat Medias TV, bisa digaris bawah ya. Jadi gak semua bisa kita istilahnya kayak telan mentah-mentah gitu kan Kak. Harus disaring-saring juga mana yang harus kita lihat, mana yang harus kita istilahnya gini lah, yang positif aja diambil gitu. Sama yang hiburan juga. Nah, bicara masuk lagi ke tipsnya Kak. Bicara yang tips kayak mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang sering Tiang lihat dari lingkungan teman-teman dan bahkan Tiang sendiri juga pernah mengalami. Jadi kayak ketika kita lagi diuji, lagi ada masalah yang di luar kendali kita, kadang kita itu suka kayak nyalahin Tuhan. Kadang juga bertanya, kenapa sih harus saya yang kena ini Tuhan, kayak gitu. Dan di sana juga jadinya mulai kayak, aduh, jadi males deh sembahyang, jadi gini deh. Soalnya kayak ngerasa udah rajin tapi kayak gini. Nah, itu yang sering
yang lihat juga dari teman-teman. Nah, kok kakak sendiri gimana kak menanggapi itu? Wah, eh, this is so hard question ya. Iya, Terkait jadi masuk spiritualitas ke itu serius ya. ya oke. Tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang berbobot nih dari Miss Trisak dan Sobat Media Oke. TV. Izin menjawab. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi Tiang juga, dan juga memang dari yang Tiang pelajari di Bhagavad Gita, dan juga dari aspek klinis yang sudah Tiang research juga, bahwasanya suatu kondisi yang tidak mengenakan pada diri kita itu memang adalah salah satu dari doa kehidupan yang ada, dan tidak bisa kita hindari. Bahwasanya memang stresor itu harusnya kita hadapi, bukan kita hindari. Kalau aku biasa menyampaikannya dalam bentuk istilah, kita harus fight dibandingkan flight gitu. Jadi lebih baik kita hadapi daripada harus kabur. Dan aku suka menambah afirmasi positif pada diriku jika aku memang dipertemukan kembali dengan momen-momen terburuk pada saat itu. Mungkin aku adalah salah satu pilihan Tuhan, Ide Sang Widi, yang memang aku sekiranya memang mampu untuk menjalani momen tidak mengenakan tersebut gitu. Dan itu jadi salah satu kunci di mana aku bisa naik level menuju jenjang kehidupan yang lain. Dan perlu digarisbawahi dan menjadi sugesti positif buat teman-teman bahwasanya segala bentuk pengalaman yang tidak mengenakan itu dijadikan salah satu pembelajaran, bahwasanya setiap dari kehidupan kita yang ada itu perlu adanya suatu trial and error. Kita pasti ketemu namanya suatu kesalahan gitu. Bahkan kita pun bisa belajar dari hal tersebut seperti itu. Dan bisa dibilang kita tidak bisa dibilang belajar suatu ilmu kehidupan kalau kita tidak menemui suatu masalah gitu. Jadi lebih baik menganggap suatu hal yang tidak mengenakan sebagai suatu pembelajaran dan salah satu step anak tangga untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan aku selalu menekankan kepada diriku dan lingkunganku, jangan melepaskan kuasa Tuhan atau Ide Sang Widi dalam segala bentuk sendi kehidupan kita gitu. Salah satu kita berkomunikasi dengan Ide Sang Widi adalah dengan sembahyang, dimana kita bisa cooling down, mindfulness, kita bisa istilahnya berkomunikasi melalui Tuhan, melalui refleksi interpersonal kita. Dan kalau aku selalu mengedukasi teman-temanku pada saat kita bersembahyang, lebih ditekankan tidak meminta suatu hal yang atau bertaret yang pengen lulus kuliah, pengen istilahnya mau dapat mobil, atau tapi lebih ditekankan kita mencari kedamaian, ketenangan, dan diberi kekuatan untuk menjalani segala tantangan yang ada. Ya, jadi Sobat Medias, intinya adalah jangan kita meninggalkan kuasa ataupun ibadah kita kepada Ide Sang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena sejatinya beliau adalah Sang Pencipta yang selalu mengontrol dan menjaga kita, baik itu secara kesehatan fisik maupun mental. Dan tentunya dengan bersembahyang itu sendiri adalah salah satu bentuk mindfulness terapi teman-teman loh. Jadi sebesar ataupun seberat apapun tentang hidup yang teman-teman lalui, itu jadikan sebagai pembelajaran dan salah satu step naik tangga menuju level kehidupan berikutnya, dengan didampingi dan dibimbing oleh Tuhan melalui kita dapat sembahyang, sehingga pikiran kita jernih dan bisa menentukan langkah kita selanjutnya. Luar biasa sekali. Benar-benar Kak, benar Kak. Apapun itu emang kayak sesuatu yang terjadi itu kan emang sudah digariskan dari Tuhan ya kan. Even kita kenal sama orang, atau hari ini deh saya bisa ngobrol sama kakak juga pasti ada alasannya. Pasti. Itu luar biasa sekali. Aduh, gak kerasa Kak 1 jam ya kita udah ngobrol. Aku biasa baru 30 menit loh. Jadi yang saya tangkap sebenarnya hari ini tuh mungkin buat Sobat Medias TV juga. Jadi seimbangkan hidup kali Kak ya. Kayak kita ke Tuhan gimana, terus kerja juga gimana, pola hidup juga. Jadi selain kita menjaga kesehatan mental, juga kesehatan fisik juga.
kayak seimbangin aja antara sembahyangnya, kerjanya, kumpul sama teman untuk refresh kan Kak. Kayak ya sekedar duduk ngobrol gitu kan. Terus yang saya tangkap juga sebenarnya hidup itu dihadapi, ya Kak. Wah, Ya, hidup itu dihadapi dan ya seimbangkan hidup aja sih. Duh, keren banget. Luar biasa. Duh, senang banget bisa ngobrol hari ini. Pokoknya, hari. aduh, kita harus gini sih Kak. Sering sharing-sharing. Saya butuh banget sosok yang menginspirasi banget. Saya juga masih Jadi belajar panutan. sebetulnya loh. Kita saling sharing aja. Belum tentu aku dikasih kesempatan saat ini sebagai pemateri, aku ilmunya jauh lebih tinggi, tapi pasti ada insight yang juga baru dari Ya, seperti itu. luar biasa sekali. Semoga gini Kak ya, seterusnya bisa sharing ke teman-teman, ke orang-orang sekitar juga kayak Aku itu keren luar biasa. Udah kayak nggak bisa berkata-kata lagi, udah keren banget. oke. Semoga nular juga sih Kak jadi ASN-nya Kak ya. Amin. Oke. Pokoknya intinya aku izin masuk. Thanks for having me today in Medias TV. Terima kasih sekali lagi. Tentunya kami dari Duta Kesehatan Bali dan Duta Kesehatan Indonesia diberikan ruang untuk mengedukasi Sobat Medias TV, Miss Desak dan tim inti terkait kesehatan mental. Ya, terima kasih juga Kak. Senang sekali hari ini bisa bertemu Kakak di Medias TV ya. Buat Sobat Medias TV, jangan lupa tonton atau saksikan tayangan ini hanya di mana Kak? Di Media Medias Yasa Entertainment. Jangan Oke, lupa untuk untuk follow kali ini YouTube-nya. betul subscribe Oke, biar bisa subscribe nanti ya. terus menginspirasi Sobat Medias TV gitu. Oke. Untuk kali ini ya harus bersambung dulu Kak hari ini ya. Oke, santai Mungkin aja. next time kita bisa ngobrol lagi. Oke, terima kasih Kak. Yesus Bye. lagi. Salam sehat mental ya. Ya,